Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan faktor politik adalah pihak-pihak yang merupakan subjek di mana ketentuan dan berbagai regulasi dihasilkan. Pihak-pihak ini meliputi 1. Auditor, 2. Penyusun laporan keuangan, 3. Investor, 4. Manajemen perusahaan, 5. Asosiasi industri dagang, 6. Masyarakat pada umumnya. 5.3 Periodisasi teori akuntansi. Periodisasi ini ada beberapa golongan. Yang pertama, preteori period tahun 1492 sampai 1800. Dalam periode ini belum ada teori akuntansi yang dirumuskan, melainkan hanya sebatas pada saran-saran atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dianggap sebagai teori. Yang kedua, general scientific period tahun 1800 sampai 1955. Dalam periode ini sudah ada pengembangan teori, namun hanya berupa penjelasan terhadap praktik akuntansi. Di sini juga sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang menekankan pada hasil observasi atau peristiwa yang terjadi di sehari-hari atau realitas, bukan berdasarkan pada logika. Normatif period tahun 1956 sampai 1970. Dalam periode ini, perumus teori mulai mendefinisikan norma atau praktik akuntansi yang baik. Specific scientific period tahun 1970 sampai sekarang. Periode ini disebut juga sebagai era positif, di mana teori akuntansi tidak cukup hanya dengan berdasarkan pada normatif saja, tapi juga harus dapat diuji kebenarannya. Perumusan atau pendefinisian norma yang terjadi dalam periode sebelumnya dianggap terlalu subjektif, sehingga harus dapat diuji terlebih dahulu keabsahannya secara positif. Pendekatan normatif telah banyak mendatangkan kritikan karena teori normatif ini tidak melibatkan pengujian hipotesa, melainkan hanya berdasarkan pada pertimbangan subjektif semata. Di tahun 1970-an, data empiris sudah mulai banyak tersedia, demikian juga halnya dengan teknik-teknik statistik yang memungkinkan untuk dilakukannya pengujian. Yang keempat, ada teori akuntansi normatif versus teori akuntansi positif. Yang pertama, teori normatif. Teori ini merupakan pendapat pribadi yang subjektif, sehingga tidak dapat diterima begitu saja dan harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Yang kedua, ada teori positif. Teori ini memiliki ciri pemecahan masalah yang disesuaikan dengan realitas praktik akuntansi. Pendekatan yang digunakan teori positif ini adalah pendekatan ekonomi dan juga perilaku. Tujuan dari teori positif ini adalah menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Selanjutnya, perumusan teori akuntansi. Ada 3 kriteria atau sumber yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori, yaitu yang pertama, dogmatik. Teori dapat dikatakan benar apabila disampaikan oleh pihak-pihak yang pada dasarnya memiliki wewenang untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Keyakinan terhadap kebenaran atas pernyataan yang disampaikan adalah hanya berdasarkan pada kepercayaan, keyakinan, atau iman seseorang. Yang kedua, self-evidence. Teori dibuktikan lewat pengetahuan umum, pengamatan, atau pengalaman. Contohnya adalah pernyataan tentang asumsi dasar akuntansi dan konsep teoritis akuntansi. Yang ketiga, scientific, yaitu teori dibuktikan melalui metode ilmiah dan diuji secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Tahapnya seperti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, membuat hipotesa, mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengujian hipotesa, menganalisis dan mengevaluasi data yang terkait dengan hipotesa, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu
Menurut Gottfried, dalam mengaitkan antara teori dengan kenyataan dikenal 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama sintaktis. Di sini maksudnya sintaksis itu teori dirumuskan dalam bentuk hubungan logis seperti lewat aturan bahasa, matematika, dan sebagainya. Dan sintaksis itu hanya menggambarkan dunia kenyataan dalam bentuk bahasa ilmiah atau teori saja, bukan kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam praktik. Yang kedua, semantics. Semantik di sini itu teori menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Semantik menyangkut hubungan kata, tanda, atau simbol dari kenyataan, sehingga teori akan menjadi lebih mudah untuk dipahami, realistis, dan memiliki makna. Contohnya itu hubungan yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva sama dengan uang ditambah modal. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik di sini maksudnya hubungan pragmatis berkaitan dengan pengaruh kata-kata, simbol, dan lain sebagainya terhadap manusia. Contohnya, akuntansi dianggap memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku seseorang. Kedua, teori akuntansi dianggap harus dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, pendekatan dalam perumusan teori akuntansi menurut Belkol. Yang pertama, pendekatan informal yang terbagi dalam 1. Pendekatan pragmatis, praktis, non-teoritis. Dalam pendekatan ini, perumusan teori akuntansi didasarkan pada keadaan praktik di lapangan. Prinsip akuntansi yang dipakai didasarkan pada kegunaan bagi para pemakai laporan keuangan dan relevansinya dengan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, ada pendekatan otoriter. Dalam metode ini yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan tentang pengaturan praktik akuntansi. Biasanya, organisasi profesi pun tetap akan memperhatikan aspek praktis dan pragmatis. Oleh karena itu, pendekatan otoriter ini juga digolongkan sebagai pendekatan yang bersifat pragmatis. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada pendekatan deduktif. Dalam pendekatan ini, yang harus dilakukan adalah merumuskan terlebih dahulu tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, prinsip dasar akuntansi, kemudian secara lebih khusus merumuskan standar akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada pendekatan induktif. Dalam metode ini, penyusunan teori akuntansi didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus yang nantinya akan diambil kesimpulan umum berupa postulat dan prinsip akuntansi. Pendekatan induktif ini, kebenaran dan kesalahan dalil tidak tergantung pada dalil lainnya, tetapi harus melalui pengujian empiris. Yang ketiga ada pendekatan etika. Dalam pendekatan ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, dan kebenaran. Dalam metode ini, standar dasarnya adalah etika, metodenya logis, dan pengujian terakhir atas rumusan teorinya didasarkan pada penerapannya di lapangan. Dan yang keempat ada pendekatan sosial. Dalam pendekatan ini, prinsip akuntansi dinilai dari penerimaan seluruh pihak terhadap laporan keuangan, khususnya yang melaporkan tentang dampak kegiatan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Yang kelima ada pendekatan makroekonomi. Dalam pendekatan ini, perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol terhadap perilaku indikator makroekonomi, seperti kondisi inflasi yang menghasilkan perumusan teknik akuntansi. Dan yang terakhir ada pendekatan eklektif. Dalam pendekatan ini, teori akuntansi dirumuskan tidak hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja, melainkan kombinasi dari berbagai pendekatan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa langsung disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.